Nah, ini ya, jok udah retak-retak. Ini indikator kilometernya asli apa enggak nih. Nah, terus kalian perhatiin nih, di daerah ruang mesin nih ada nih tandanya kalau mobil ini kilometernya masih asli, teman-teman. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah guys, kali ini saya bakal bahas tentang mobil mewah yang sudah berumur dan harganya cukup terjangkau, teman-teman ya. Nah, di depan kita ada Toyota Camry XV30, dan mobil ini akan saya jadikan contoh sebagai mobil mewah yang pada saat itu harganya sangat mahal, belum tentu bisa terjangkau oleh beberapa kalangan ya. Salah satunya ya saya sendiri. Saya baru bisa menikmati mobil ini ketika mobil ini sudah berharga yang cukup terjangkau. Ini mobil saya jadikan contoh, dan mobil ini mewakilkan teman-temannya ya. Sebut aja kayak Honda Accord, Nissan Teana, Toyota Harrier, Toyota Alphard, Nissan Elgrand ya. Pokoknya mobil-mobil mewah yang harganya udah cukup terjangkau, yang biasanya sudah di bawah 150 juta ya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli mobil mewah yang harganya udah terjangkau ini, ada baiknya teman-teman harus perhatikan juga beberapa hal ya. Nah, salah satunya adalah biaya perbaikan. Perlu kalian ketahui kenapa mobil ini saat ini harganya sangat murah, karena biaya maintenance-nya tidak ikutan murah gitu ya. Walaupun harga belinya saat ini, mobil ini contoh ya, Camry XV30 di depan kita ini, kita bisa dapetin dengan harga sekitar 70 sampai 90 juta rupiah yang kondisinya cukup bagus ya teman-teman. Nah, dengan budget di bawah 100 juta kita udah bisa dapetin mobil semewah ini, mobil yang dulunya dipakai menteri. Nah, kenapa harganya bisa sejatuh itu? Karena ya biaya maintenance-nya, kembali lagi, biaya maintenance-nya masih terhitung tinggi untuk sebuah mobil lawas ya teman-teman. Jadi kalian jangan ketipu, walaupun ini mobil brandnya Toyota, tapi jangan samakan dengan kalian merawat Toyota yang kelasnya di bawah ini, kayak misalkan Toyota Vios atau Toyota Corolla, Toyota Avanza, apalagi ya Toyota Kijang. Itu berbeda teman-teman. Ini segmennya adalah segmen premium car-nya Toyota, jadi otomatis harga perawatannya juga berbeda dari Toyota yang kebanyakan beredar di jalan gitu guys ya. Jadi di video kali ini saya akan kasih tahu ke kalian apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kalian mau memutuskan membeli mobil ini, karena beli mobil seperti ini cukup tricky teman-teman. Kenapa tricky? Nah, jadi tadi saya udah sebutkan ya, harga mobil ini di bawah 100 juta. Dengan budget 70 sampai 90 juta rupiah kalian bisa dapetin mobil ini. Nah, dengan budget seperti itu otomatis rata-rata orang yang membeli itu ada dua tipe ya teman-teman. Ada orang yang memang cari kenyamanan, cari fungsi, atau ada juga orang yang ingin gaya. Nah, tapi sayangnya nggak semua orang siap untuk maintenance mobil ini, ngerawat mobil ini. Jadi otomatis banyak banget orang-orang yang pada akhirnya mereka udah beli, mereka nggak survei dulu harga spare part segala macam, kaget ya. Akhirnya begitu ada yang rusak mereka kaget, akhirnya dipakein lah part KW atau diakal-akalin gitu. Jadi otomatis mobilnya ya, namanya mobil udah rusak diakalin ya, tahu sendirilah akibatnya ya. Pasti mobilnya tidak akan jadi enak gitu ya, mobilnya nggak akan running well gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang cari mobil ini. Agak susah memang ya cari Camry lawas, Accord lawas, atau Teana yang dalam kondisi masih sangat baik seperti ini, karena ya itu tadi gitu loh. Semua orang mungkin bisa beli, tapi tidak semua orang bisa ngerawat mobil seperti ini. Oke, kita mulai dari bagian eksterior dulu ya teman-teman. Oke, ketika saya memutuskan membeli mobil ini, yang pertama kali saya lihat adalah eksterior, karena dari beberapa unit Camry XV30 yang waktu itu saya buru, saya jadikan incaran, itu susah banget cari yang eksteriornya masih mulus, terutama lampu depan, velg, banyak part-part yang udah lepas-lepas ya teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui bahwa mobil ini umurnya udah tidak muda dan kebanyakan beredar di
Jakarta atau Surabaya atau kota-kota besar lainnya. Otomatis mobil ini biasanya jadi mobil perang orang-orang berduit pada saat itu. Jadi otomatis mobil ini jarang yang kondisinya masih seger atau kilometernya masih rendah. Yang harus teman-teman perhatikan adalah mobil ini bekas tabrak atau enggak ya. Berhubung umurnya udah lawas, perhatikan benar-benar kelurusan atau gap yang ada di kap mesin ya. Gapnya kanan kiri ini harus sama gitu. Terus perhatikan juga catnya orisinil apa enggak. Nah, satu trik ya teman-teman untuk teman-teman tahu cat itu masih orisinil atau enggak, walaupun ini enggak 100% berfungsi ya, benar ya, tapi maksudnya bisa dijadikan patokan. Teman-teman lihat posisi emblem ya. Ya, kalau teman-teman perhatiin posisi-posisi emblem di mobil ini semuanya masih bawaan pabrik, teman-teman. Taunya dari mana, Kang, masih bawaan pabrik? Oke, kita lihat. Ya, teman-teman. Kalau teman-teman kelihatan bentuk perekatnya ya, bentuk double tipnya di belakang ini masih rapi banget. Yang menandakan bahwa ini adalah perekat bawaan dari pabrik ya, teman-teman. Nah, nih, kalau kita lihat dari belakang juga bentuk emblemnya itu simetris, teman-teman ya. Kanan kirinya tuh ketinggiannya tuh sama, simetris kanan sama kiri. Jadi berarti mobil ini masih bawaan pabrik emblem-emblemnya. Gitu. Terus udah gitu, emblem samping itu juga perhatiin. Ya, kalau posisinya udah berubah, dia udah terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, itu tandanya sudah pernah dilepas. Kalau sudah pernah dilepas, kemungkinan berarti dia sudah pernah di repair ya, teman-teman. Terus teman-teman perhatiin juga sealer-sealernya ya di bagian pintu. Nah, nih, ini biasalah mobil second ya, teman-teman. Ini kalian harus coba pencet ya. Ini kalau terlalu keras atau terlalu empuk, itu tandanya udah pernah diganti. Nah, yang bener itu adalah yang kerasnya itu pas gitu. Kalau tidak ada sealernya, sudah pasti sudah pernah diketok atau di repair. Kalau terlalu empuk, udah pasti ini sudah diganti ya, teman-teman. Gitu guys. Nah, terus perhatiin juga velg ya. Nih, yang saya suka dari mobil ini adalah velg-velgnya semuanya belum pernah di repaint ya, karena warna aslinya itu adalah warna polis, bukan warna silver ya. Kalau kita perhatiin ya, ini warnanya warna polis seperti ini. Nah, ini kalau sudah dicat ulang, ini nggak akan dapat warna seperti ini guys, gitu ya. Ya, cacat-cacat gini saya maklumi lah, karena mobil juga udah berumur ya, teman-teman. Jadi untuk beberapa cacat minor itu harap dimaklum, karena ini mobil umurnya udah tua, nggak bisa juga kita pengen kondisi yang sempurna ya. Kayak contohnya ini ya, teman-teman, lecet-lecet di ujung pintu masih saya maklumi lah, gitu. Nah, terus habis itu kita harus lihat juga bagian interiornya. Nah, salah satu indikator bahwa mobil ini masih seger atau enggak bisa kita lihat dari interior, teman-teman ya. Walaupun sebenarnya nggak 100% bisa kita jadiin patokan, karena sebagai contoh ya, mobil ini mobil saya sudah berjalan sekitar 130.000 km. Sebenarnya kehitungnya masih cukup rendah untuk mobil tahun 2005 dan sebuah Toyota Camry XV30 itu rata-rata KM-nya udah di atas 150.000 ya. Tapi kenapa joknya kok seperti ini ya, gitu. Saya tadinya juga sempat bingung, cuma berhubung saya ingat mobil ini adalah kelahiran Jakarta Utara, yang mana kondisinya kan panas banget ya, teman-teman. Udah gitu saya lihat pekerjaan pemilik sebelumnya juga, pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang kantoran gitu ya. Jadi otomatis mobil ini pasti sering kejemur gitu. Nah, salah satu indikator mobil ini sering kejemur adalah joknya yang ngelupas seperti ini, teman-teman. Ini kepanasan ya. Nah, ini seperti teman-teman lihat ya. Ini sebenarnya biasanya kita dapatkan kondisi seperti ini tuh di mobil yang KM-nya tinggi. Tapi kenapa di KM rendah pun bisa ya? Kalau mobilnya biasa dijemur atau mobil ini biasa kepanasan ya, teman-teman, hal seperti ini bukan tidak mungkin terjadi. Kita coba lihat yuk, kilometer mobil ini adalah 130.045 ya. Nah, ketika saya ambil mobil ini kilometernya 121.000, teman-teman. Nah, cuma saya yakin mobil ini KM-nya masih asli. Dari mana saya yakin? Teman-teman bisa lihat tingkat keausan di pedal-pedal ya, teman-teman. Bisa kita lihat ya, pedal gas ini masih bagus banget.
Pedal rem juga masih bagus, hanya sedikit aus bagian ini aja. Wajar ya kalau bagian sini, karena kita kalau ngerem kan biasanya kaki cuma setengah gini ya, gitu. Terus teman-teman juga bisa lihat pedal parking brake ya, tulisannya masih jelas banget walaupun kotor ya, gitu. Terus karpet dasar ini masih, walaupun kotor tapi masih utuh semua teman-teman ya. Seal plate nih nggak ada yang pecah ya kan, jok juga, tombol-tombolnya masih bagus banget, setir walaupun ini udah mulai mengkilat ya, tapi teksturnya tuh masih kelihatan banget nih teman-teman, masih tebel gitu. Shift knob juga sama. Nah, jok juga kalau yang bagian sini ini cenderung masih relatif lebih bagus daripada yang supir ya teman-teman, gitu. Nah, terus lihat juga door trim, tombol-tombol ya, hood panelnya. Nah, dari sinilah saya yakin bahwa mobil ini memang KM-nya sesuai. Dan alhamdulillah ya, terbukti begitu saya cek di bengkel resmi, ya memang masih dalam kilometer yang sesungguhnya, masih KM yang asli teman-teman, gitu. Jadi perhatikan juga beberapa variabel yang tadi saya sebutkan ya. Itu juga menunjukkan bahwa mobil ini seger apa enggak. Nah, terus ada tanda-tanda lagi. Biasanya di balik kap mesin, kita coba buka kap mesinnya yuk. Oke, nah ini adalah bagian utama yang harus kalian perhatikan benar-benar ya teman-teman, mesin. Karena mesin ini walaupun terkenal bandel ya, ini mesin 2400-nya Toyota di tahun-tahun segitu tuh bandel banget, memang jarang rusak. Tapi sekalinya rusak, harga spare partnya nggak bisa dibilang murah juga gitu. Nah, yang pertama harus kalian cek itu adalah kondisi internal mesin. Dari mana Kang saya bisa tahu? Nah, teman-teman bisa buka ya tutup olinya. Kita buka dulu. Kalau misalkan setelah dibuka itu banyak banget kerak di dalamnya. Kalau ini coklat seperti ini masih terhitung normal ya untuk mobil umur segini dan KM juga udah di atas 100.000. Ini pasti dalamannya nggak akan bening, pasti akan coklat seperti ini. Tapi yang paling penting adalah tidak ada lumpur atau kerak teman-teman, sorry, gitu. Tidak ada lumpur atau tidak ada kerak. Bisa lihat juga di balik tutupnya. Kalau di balik tutup ini masih terdapat kerak atau banyak lumpur ya, sludge ya kalau kata orang-orang, itu berarti tandanya jeroan mesin kalian itu pasti bentar lagi bakal turun mesin. Karena apa? Karena banyak, kalau di manusia itu namanya kolesterol ya. Jadi banyak lumpur yang akibatnya bisa menyumbat saluran oli. Nah, bisa juga teman-teman ketika mesin dihidupkan, kalian buka nih tutup olinya seperti ini. Kalau misalkan ada muncrat oli, itu tandanya bagus teman-teman ya. Tapi kalau olinya nggak muncrat atau olinya nggak naik, nggak keluar dari sini, nggak ada cipratan oli, itu tandanya berarti ada yang salah dengan jalur oli kalian. Itu bisa saluran olinya mampet atau memang pompa olinya udah lemah gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman, buat kalian yang mau beli mobil yang umurnya udah cukup lawas, itu harus diperhatikan juga. Nah, sama yang saya suka nih dari mobil ini teman-teman ya, tanda pabrik. Nah, ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena tanda pabrik ini menunjukkan bahwa mobil ini masih dalam kondisi yang bagus teman-teman ya. Ini tanda-tanda pabrik seperti ini nih. Ini di mobil ini masih banyak bisa kita temuin ya. Nih, klakson juga masih orisinil. Terus mana lagi ya ini. Terus nih tanda, pokoknya teman-teman perhatiin banget deh, tanda-tanda pabrik itu biasanya suka ada cat-cat yang memang sengaja dioleskan oleh pabrik ya teman-teman, sebagai penanda gitu. Bahkan di kaki-kaki belakangnya pun mobil ini masih ada tanda pabriknya gitu. Jadi memang mobil ini masih dalam kondisi yang bagus, dan tanda pabrik itu bisa kalian jadikan indikator bahwa kondisi mobil yang kalian incar itu dalam kondisi bagus. Terus lampu ya teman-teman, ini saya baru kali ini lihat XV30 lampunya tanpa sealer. Nah, dari beberapa unit yang saya incer itu lampunya sealeran semua teman-teman ya. Jadi udah pernah dibongkar rata-rata, sedangkan yang ini belum pernah. Jadi makanya kenapa saya putuskan waktu itu untuk mengambil unit yang ini. Nah,
Setelah semuanya oke, kalian cek semuanya, surat-surat dilengkap dicek ya. Oh, penting juga surat-surat. Nah, salah satu indikator yang bisa kalian jadikan patokan juga adalah jumlah kepemilikan, teman-teman ya. Semakin sedikit jumlah kepemilikan, harusnya kondisi mobilnya juga semakin terpercaya. Karena apa? Belum pindah ke banyak tangan. Kayak contohnya mobil ini memang masih tangan pertama dari baru. Saya langsung ambil ke pemilik sebelumnya. Dia pakai udah berapa belas tahun, udah cukup lama ya teman-teman. Dan ini plat nomornya pun masih aslinya ya, masih belum pernah diubah sama sekali. Jadi dari baru sampai sekarang udah berapa belas tahun nih, 18 tahun ya, plat nomornya masih yang ini gitu. Jadi memang mobil ini bisa dibilang cukup spesial ya karena kondisinya. Oke. Nah, sekarang kalau semua udah oke, kalian cek semua keabsahannya, terus kondisinya, semua kalian udah serak semuanya, waktunya kita test drive. Oke teman-teman, sebelum jalan kita bisa cek dulu ya teman-teman beberapa fitur sebelum kita test drive. Kita mulai sesi test drive-nya. Teman-teman bisa cek beberapa fitur yang ada di mobil yang kalian incer. Power window itu kalian cek, terus central lock kalian cek, AC semua ya. Pokoknya semua yang ada di bagian interior kalian harus cek benar-benar ya, gitu. Karena sebelum test drive ini penting juga kita untuk tahu fitur-fitur ini berfungsi dengan baik apa enggak, gitu. Udah gitu kita juga bisa cek kondisi steering rack ya dari dalam. Nah, kita bisa goyang-goyangin seperti ini. Kalau teman-teman dengar bunyi dek 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 klek 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 gitu ya, nah itu tandanya steering racknya udah mulai lemah kayak di mobil ini ya. Nggak tahu kedengeran apa enggak karena bunyinya ini belum terlalu keras ya. Ada mobil yang udah parah banget diginiin tuh bunyinya keras banget. Nah, ini mobil ini memang steering racknya udah mulai ada tanda-tanda butuh perbaikan ya teman-teman. Nah, steering rack sendiri kalau mau diperbaiki itu harganya sekitar 1,5 sampai 3 juta tergantung mobilnya. Kalau diganti memang mahal ya karena dia kan komponen utama setir ya, gitu. Setelah itu kita bisa mulai jalan, kita bisa coba perpindahan maticnya ya, dari netral ke D, ke jeduk atau enggak. Kalau halus kita cobain lagi perpindahan giginya, dia halus apa enggak. Udah gitu kita cobain lagi kickdownnya, giginya turunnya responsif apa enggak. Tapi ingat, harus cobain di jalan yang kosong ya teman-teman. Kalau di jalan rame bahaya gitu. Minta aja ke penjualnya, kita tes di jalan yang agak kosong dan jalan yang agak jelek. Nah, kalau di jalan jelek kayak gini, perhatiin juga bunyi dari kaki-kaki. Kalau kalian denger ya mobil ini, bagian belakangnya itu ada bunyi duduk. Nah, itu kemarin udah saya cek, ternyata support shock breakernya teman-teman. Jadi shock breakernya udah saya ganti baru, tapi ternyata support shocknya itu udah mau jebol yang sebelah kiri. Jadi makanya dia mengakibatkan bunyi gluduk-gluduk seperti itu teman-teman ya. Nah, itu jadi fungsinya test drive ini juga kalian bisa mengkalkulasi perbaikan apa nih kira-kira kedepannya yang harus dilakukan di mobil incaran kalian. Kalau masih masuk budget ya terusin. Kalau misalkan enggak ya terserah mau ditinggalin atau mau ya bisa kan. Perbaikan itu kan bisa step by step ya teman-teman, gitu. Sama yang terakhir, cobain tenaga mesin. Begitu di kickdown kayak gini, nah lari nggak mobilnya. Kalau mobil sehat pasti lari teman-teman. Perhatiin juga ada bunyi ngelitik nggak. Kalau ada bunyi ngelitik itu berarti tandanya karbon di ruang mesinnya itu udah terlalu banyak teman-teman, gitu. Jadi tes juga mesin di tempat yang aman tentunya ya. Kalau memang memungkinkan, kalian bisa coba bawa ke jalan tol kalau diizinin sama yang jualnya tentunya ya. Kalau nggak diizinin ya udah cari tempat yang enak aja, cari tempat yang agak kosong gitu. Sama yang terakhir, begitu kalian udah cobain semuanya normal, nggak ada masalah, ini yang paling penting, kalian feeling nggak sama mobilnya. Nah, pentingnya test drive ini adalah kita bisa ngedapetin feel di mobil ini, dapat nggak sih gitu loh. Karena kan kita akan berada di mobil ini sehari-hari ya teman-teman. Kalau mobilnya emang buat harian ya, itu kan otomatis akan jadi partner kita selama di jalan. Nah, kita feeling nggak sama mobilnya, kita seneng nggak gitu loh, terus nyaman nggak ada di dalamnya. Nyaman itu nggak harus
mobil mewah ya teman-teman gitu. Nyaman itu adalah ketika kondisi kita dimana berada di dalam mobil itu dan ngerasa seneng, ngerasa aman dan nyaman gitu loh, ngerasa tenang lah intinya gitu. Kalau misalkan kita dapet itu semua, ya tandanya kita udah srek sama mobilnya, kita udah nyaman sama mobilnya gitu. Kalau memang kalian udah cocok semuanya, ya silakan kalian tinggal negosiasi soal harga sama yang penjualnya ya. Ingat ya teman-teman, mobil seperti ini itu ada pangsa pasarnya masing-masing, ada kelasnya masing-masing. Jadi jangan permalukan diri kalian sendiri dengan nawar yang terlalu gila-gilaan. Kalian nawar sewajarnya lah ya. Mobil, let's say mobil 80 juta, kalian open bidding di 70 juta masih oke lah. Jangan mobil 80 kalian tawar 40 ya, itu diketawain gitu. Maksudnya logis lah, kita juga jangan apa ya, jangan mentang-mentang kita pembeli adalah raja, kita bisa neken yang jual seenaknya gitu loh ya teman-teman. Jadi penting banget ketika misalkan kita udah feeling sama mobilnya, kita udah dapat feel-nya, ya disitulah kalian waktunya untuk transaksi. Nah jadi gitu guys ya. Jadi intinya buat teman-teman semua yang mau beli mobil yang udah berumur seperti ini, udah agak tua ya teman-teman, kalian harus perhatikan benar-benar, terutama mobil yang seperti ini, mobil mewah seperti ini. Dan paling utamanya adalah mobil Jepang ya teman-teman. Kenapa saya bilang mobil Jepang lebih tricky, mobil mewah Jepang itu lebih tricky? Karena banyak orang yang beranggapan bahwa mobil Jepang itu spare partnya murah, tapi begitu mereka urus, mereka piara, kaget mereka, ternyata nggak semurah yang kalian kira harga spare partnya. Mobil Eropa cenderung berada di tangan-tangan yang tepat, karena mereka biasanya udah prepare, udah siap dengan maintenance-nya rata-rata ya teman-teman, walaupun nggak semua. Dan udah gitu kebanyakan mobil Eropa itu dipegang oleh kolektor atau penghobi. Nah kalau mobil seperti ini bukan mobil hobi, bisa dibilang begitu ya, bukan mobil koleksian. Ya rata-rata orang beli kayak saya, alasan saya adalah budget saya terbatas, tapi saya pengen mobil yang nyaman untuk dipakai dan reliable. Masalah BBM, masalah perawatan, alhamdulillah saya nggak terlalu mikirin ya, karena memang saya udah sesuaikan dengan budget yang saya punya teman-teman gitu. Jadi untuk mobil-mobil Jepang mewah seperti ini ya, yang saya sebutin tadi, Toyota Camry, Harrier, Alphard, Nissan Teana, Accord, Elgrand, Odyssey, pokoknya mobil mewah yang pada saat itu harganya mahal dan sekarang udah murah. Hati-hati guys ya, harganya boleh murah tapi perawatannya belum tentu murah. Jadi semoga video kali ini bisa ngebantu teman-teman ya, dan bikin teman-teman berpikir ulang untuk membeli mobil ini kalau teman-teman niatnya untuk berhemat ya. Kalau teman-teman niat berhemat, saran saya ambil mobil yang kelasnya di bawah ini. Yang penting kalian punya mobil itu harus bersyukur guys ya. Kalian hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, mobil apapun semua sama ya. Memang karakter orang juga beda-beda, preferensi orang beda-beda, tapi mobil semua fungsinya sama. Oke teman-teman, paling segitu dulu aja videonya. Semoga bisa membantu videonya. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh tanyain di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu juga di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.